Sudah hari Senin dan saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Dan apa yang dibahas di Kompas Bisnis kali ini, yaitu ada di belakang saya, ini ada foto Pak Purbaya begitu yang memang mengangkat jempolnya terkait dengan IHSG yang dibahas kali ini, yaitu IHSG rontok. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini sempat menyebutkan bahwa ia percaya diri terkait dengan level IHSG yang akan naik ke 28.000. Pertanyaannya, apa bisa? Karena Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini percaya diri bahwa indeks harga saham gabungan berpeluang menembus level 28.000 pada periode 2029 hingga 2030. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang keyakinan itu didasarkan pada pandangannya bahwa pergerakan pasar saham sangat ditentukan oleh kekuatan fondasi ekonomi dan siklus ekspansi pertumbuhan. Menurut Purbaya, target ini bukan sesuatu yang mustahil jika ekonomi tumbuh kuat dan juga ekspansi berjalan sesuai arah yang diharapkan oleh pemerintah. Menteri Keuangan juga menambahkan meningkatnya partisipasi investor retail termasuk dari kalangan generasi muda turut menjadi faktor yang dapat mendukung penguatan pasar modal ke depan. Lebih lengkap, apa kata Menteri Keuangan Purbaya soal target IHSG ke level 28.000 dalam waktu berapa tahun ke depan, kita lihat ke grafik. Nah, ini dia kata dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyebutkan, let's say sekarang 7.000 lah ekspansi kita akan berlangsung sampai 2029 hingga 2030. Itu saya bilang bisa 4 hingga 5 kali, bisalah 28.000 paling sial, mereka bilang Purbaya gila. Begitu yang dibilang oleh Pak Purbaya. Ini Pak Purbaya bilang saat menyambangi Bursa Efek Indonesia pada Senin pekan lalu, meski proyeksi ini sempat membuat Menteri Keuangan disebut gila, Pak Purbaya tetap optimistis level IHSG di 28.000 dapat tercapai. Untuk mendukung argumennya, ini Menteri Keuangan juga menyinggung pengalaman historis pasar modal Indonesia. Ia membandingkan kinerja indeks pada periode 2002 yang masih berada di level sekitar 400-an kala itu, namun berhasil meroket ke level 2.500 pada tahun 2009. Maka dengan asumsi IHSG saat ini berada kurang lebih di level 7.000-an, ia menilai level 28.000 masih masuk akal dalam fase ekspansi panjang. Menurut Pak Purbaya, lonjakan serupa bisa kembali terjadi jika pertumbuhan ekonomi nasional berkembang baik dan pasar mendapat dukungan fundamental yang juga kuat. Sementara untuk tahun 2026, Purbaya masih memproyeksikan IHSG di level 10.000. Namun tentu saudara, setiap periode memiliki tantangan global dan juga domestik yang berbeda-beda. Kita lihat sejauh mana pergerakan IHSG selama awal tahun 2026 hingga penutupan perdagangan Kamis pekan lalu dalam data selanjutnya. Ya, ini dia saudara, nyatanya hingga akhir April 2026 IHSG terjun bebas sebesar 19,55%. Ini kalau kita lihat pada awal tahun 2026, tepatnya 2 Januari pada pembukaan pasar waktu itu, dan kala itu level ditutup di 8.748. Kita lihat grafiknya di sini saudara, naik turunnya memang sempat naik dan berada di level all time high pada 20 Januari. Kemudian turun kembali dan sempat juga volatilitasnya tinggi di sini, turun lagi hingga akhirnya ini IHSG berada di level 6.956 pada penutupan perdagangan pekan lalu, ditutup pada hari Kamis 30 April 2026. Kalau dilihat dari grafik ini saudara, IHSG selama awal tahun naik turunnya cenderung tinggi. Bagaimana tidak, IHSG sempat tembus level tertinggi sepanjang sejarah pada 20 Januari lalu ke level 9.174. Namun tak berlangsung lama, pada awal Februari ini terlempar ke level 7.900-an dan juga sempat naik turun lagi, namun tertahan di atas 7.000-an hingga akhirnya ambles ke level 6.956 pada penutupan perdagangan pekan lalu. Faktor kombinasi global dan juga domestik ditenggarai membuat tekanan besar terhadap IHSG. Lalu seperti apa kinerja saham-saham bank BUMN yang selama ini menjadi andalan pemerintah? Kita lihat ke data berikutnya.
Ini dia saudara, ini sejalan dengan pergerakan IHSG, kinerja hampir semua bank BUMN juga terkoreksi cukup dalam sejak awal tahun 2026, kecuali Bank Tabungan Negara. Kita lihat saudara, dari mulai Bank Rakyat Indonesia dengan kode BBRI di sini turun sangat dalam dari awal tahun 2026 sebesar 18,31% penurunannya. Kita lihat juga Bank Mandiri dengan kode BMRI yang turun sahamnya ataupun kinerja sahamnya sebesar 13,92% atau minus 13,92%, dan juga kita lihat ada BBNI ataupun Bank Negara Indonesia juga turun di 14,87%, penurunan yang cukup dalam. Dan terkecuali kalau kita lihat dari gambar ataupun grafik ini, kecuali BBTN ataupun BTN yang memang tumbuh dari awal tahun 2026, dari Januari hingga April paling tidak, ini tumbuh ataupun naik sahamnya sebesar 15,32%. Sementara BRIS ataupun ini Bank Syariah Indonesia, BSI, ini penurunannya paling dalam di antara semuanya, yaitu 20,40%. Padahal saudara, dari laporan keuangan yang sudah dirilis hampir semua bank BUMN pada kuartal pertama tahun ini mencatatkan peningkatan laba bersih yang cukup signifikan dibanding tahun lalu. Di antaranya kalau kita lihat Bank Rakyat Indonesia laba bersih naik 13,8% mencapai 15,63 triliun rupiah. Sementara Bank Mandiri laba bersihnya juga naik secara year on year, naik 16% jadi 15,4 triliun rupiah. BBNI juga membukukan laba bersih sebesar 5,66 triliun rupiah, tumbuh 5,2% dibandingkan tahun lalu. Sedangkan BTN mencatatkan peningkatan laba bersih yang lebih impresif sebesar 22,6% atau sebesar 1,1 triliun rupiah. Sementara Bank Syariah Indonesia mengacu pada laporan keuangan Februari lalu juga tumbuh 17%. Dengan pertumbuhan laba bersih yang gemilang ini, lalu mengapa kinerja saham bank BUMN justru rontok? Seberapa besar asing keluar dari pasar saham Indonesia? Kita lihat ke data berikutnya. Ya saudara, sejak awal tahun aksi jual asing sangat deras. Kalau kita lihat dari data ini, nominalnya ada di 48,38 triliun rupiah asing keluar dari bursa saham Indonesia sejak Januari 2026 hingga April. Kalau dihitung itu berarti Januari, Februari, Maret, April, sekitar 4 bulan yang keluar dana asing adalah 48,38 triliun rupiah. Saudara, data ini juga sejalan dengan aksi jual asing terhadap saham-saham bank BUMN seperti yang saya sebutkan tadi. Untung tapi juga asing keluar. Selama 2026, asing keluar di BRI sebesar 7,22 triliun rupiah, Bank Mandiri 7,36 triliun rupiah, BNI 2,48 triliun rupiah, Bank Syariah Indonesia atau BSI ini 612 miliar rupiah, hanya bank ataupun BTN yang terpantau di akumulasi asing sebesar 352 miliar rupiah sejak awal tahun 2026. Artinya apa saudara? Kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi di pasar modal belum sepenuhnya pulih. Lalu kemudian saudara, dengan kondisi pasar saham Indonesia yang terus terkoreksi, tekanan global dan domestik yang juga besar, seberapa mungkin target Menteri Keuangan Purbaya ini IHSG di level 10.000 di 2026 dan level 28.000 di 2030 bisa tercapai? Sentimen dan juga katalis apa saja yang diperlukan agar target ini bisa tercapai di tengah lembaga pemeringkat global yang menurunkan outlook Indonesia? Kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, saudara. Apa saja yang perlu dilakukan pemerintah agar target IHSG ke level 10.000 di 2026 dan 28.000 di 2030 bisa tercapai? Apa yang bisa diyakinkan kepada lembaga pemeringkat dan investor asing agar kembali berinvestasi di pasar modal Indonesia? Kita tanya langsung Niko Lawrence, Kepala Riset Panin Sekuritas. Mas Niko, selamat pagi, apa kabar? Pagi Mas Yan, kabar baik. Oke Mas Niko, ini kan kemarin tepatnya pada hari Senin kalau tidak salah ini Pak Purbaya mengungkapkan soal target IHSG di 28.000 pada periode 2029-2030.
dengan kondisi saat ini banyaknya tekanan, apakah menurut Anda masuk akal? Karena kalau kita lihat target ini untuk 3 sampai 4 tahun ke depan. Sedangkan kalau kita melihat histori selama 5 tahun terakhir saja IHSG cenderung stagnan, tidak bergerak kemana-mana. Iya, jadi kalau dari kita sih ngeliatnya kayaknya lumayan lumayan tough ya Mas. Maksudnya untuk mencapai target 28.000 ya, karena kalau kita ngelihat fair value IISG itu kan sebenarnya fungsinya kan dua. Itu adalah price earnings, target istilahnya target multiple-nya tuh berapa harusnya wajarnya, sama earnings per share-nya sebenarnya, laba yang dihasilkan. Nah, jadi kayak case-nya adalah kita mungkin startingnya dari earnings per share dulu ya, atau laba bersih. Karena kalau untuk mencapai 28.000 berarti artinya kan kalau asumsi dengan valuasi yang sekarang, misalnya kita 15 kali laba, itu berarti kan kayak kita harus 1.867 ya. Berarti artinya kalau sekarang laba bersih rata-rata semua company yang ada di ISG dihitung, itu kan sekitar 500-an ya, 500, 550. Berarti artinya kita harus naik laba 3 kali lipat. Hmm, hmm. Jadi artinya kalau kita ngomongin tadi growth, asumsinya Pak Purbaya kasih statement misalnya itu akan didorong oleh pertumbuhan ekonomi, menurut kita juga agak tough Mas, karena artinya kan berarti labanya naik 3 kali lipat dalam 4 tahun gitu ya. Hmm. Kalau kita asumsinya agresif, ekonominya 8%, kita bilang bahwa laba-laba emiten mungkin bisa lebih signifikan lah, asumsinya 20%, itu pun nggak bisa mencapai, maksudnya di level 1867. Jadi laba nih untuk mencapai naik sampai 3 kali lipat menurut kita tough ya. Apalagi kalau kita coba breakdown by compositionnya kan sebenarnya banking ini bobotnya paling besar gitu ya, Hmm, positioningnya. Banking beberapa tahun lalu nggak terlalu bagus, tahun ini juga performanya sedikit tertekan dari sisi spread profitability net interest marginnya. Nah, jadi dari laba agak tough. Kedua oke. adalah ekspektasinya mungkin orang akan melihat ada potensi re-rating. Re-rating itu sebenarnya berarti sama kayak saham-saham di Korea, misalnya Kospi, saham-saham di Amerika yang sebenarnya valuasi price earnings-nya bisa diperdagangkan sampai 20 kali. Kenapa mereka bisa diperdagangkan premium gitu ya? Karena sektor-sektornya tuh lagi favor. Misalnya kalau kita ngomongin IT, semiconductor, infrastruktur teknologi, itu AI misalnya, itu saham-saham itu di Kospi dan Korea itu sangat dominan. Jadi growth-nya muncul kelihatan, jadi orang berani bayar mahal buat saham-saham Korea dan juga US gitu. Jadi, nah ini saham-saham yang seperti ini itu bisa diperdagangkan tuh bisa 20 kali. Kalau kita lihat di US tuh sekarang PE, S&P itu bisa sampai 21 kali, Korea juga sekitar 20 kali. Nah, pertanyaannya apakah Indonesia ada kayak premium yang bisa ditawarkan ke investor sebenarnya? Karena structurally kita kan sebenarnya basic commodities kan, Mas. Kita Hmm, kan hmm, biasanya kayak kita jualan CPO, jual batu bara, bukan yang sebenarnya typical tech related. hmm, Nah, hmm. kalau kita misalnya bisa shift ke tech related gitu, kayak misalnya beberapa negara tetangga kayak misalnya Malaysia, orang udah mulai appreciate tuh, maksudnya beberapa karena berarti Indonesia bisa kasih growth Hmm. yang sebenarnya di atas rata-rata dan jauh signifikan gitu. Cuman kalau Oke. kita secara ekonomi itu kita masih base-nya atau adalah resources atau sumber daya, menurut kita sih kayaknya agak lumayan berat sih, Mas Hmm, Cian. hmm, hmm, hmm. Mas Diko, kalau tadi saya mendengar dari Anda bahwa kenaikan laba perusahaan hingga belasan kali begitu yang menjadi faktor yang bisa menentukan ataupun memicu target ini. Kalau kita ngomongin katalis dan juga sentimen luar biasa apa saja sih selain yang tadi disebutkan oleh Mas Diko yang diperlukan agar target ini bisa tercapai? Iya, sebenarnya kombinasinya banyak ya. Maksudnya kalau kita ngomongin indeks emerging market itu biasanya selalu positif kalau seandainya liquidity-nya muncul. Nah, liquidity muncul itu tuh biasanya kalau seandainya kita mungkin balik ke zaman-zaman misalnya kayak contohnya ekonomi nggak terlalu bagus gitu ya, post krisis 2008 atau setelah krisis tahun 2000. Itu kan berarti artinya bank sentral ini bakal pangkas suku bunga gitu ya, bakal Hmm, pangkas suku bunga, bakal gelontorin M2, uang uang beredarnya banyak. Atau pemerintah pun untuk push ekonomi, mereka defisitnya dilebarin gitu ya, defisitnya dilebarin, semua negara dilebarin, akhirnya uang-uang ini tuh bisa masuk ke emerging market gitu ya. Nah, jadi itu sih. Nah, cuman di posisi sekarang ini kan sebenarnya kalau kita ngomongin dari sisi inflasi atau kebijakan kontrol moneter, itu kan tergantung sama inflasinya kan. Kalau misalnya inflasinya itu tinggi, mau nggak mau biasanya kebijakan akan lebih ketat. hmm, Karena biasanya pasti bank sentral akan kejar stabilitas dulu. Jadi di posisi itu kayaknya agak susah di fase yang sekarang hmm. suku bunga kita
akan dipangkas atau kebijakan moneternya itu longgar. Jadi itu kayaknya unlikely. Kedua adalah sebenarnya kita ngelihat dari sisi tensi geopolitik. Karena kalau kita mau melakukan valuasi ISG itu kan salah satunya adalah namanya risk premium atau premi risiko. Ketika misalnya Mhm. ekonomi lagi nggak terlalu bagus, volatility lagi nggak terlalu bagus, orang biasanya punya ekspektasi tinggi. Kalau misalnya mau masuk saham, dia bisa ngasih returnnya bisa nggak lebih tinggi. Nah, jadi kalau premi risiko itu akan meningkat tuh Mas biasanya ketika kondisi-kondisi ekonomi itu lagi nggak terlalu bagus kayak seperti sekarang gitu ya. Tensi masih jalan terus, Selat Hormuz masih di close, Hmm. harga minyak itu masih 110 gitu ya. Tidak banyak, apalagi kalau kita ngelihat kayak saham-saham di Amerika sekarang itu kan ada yang punya concern bahwa kok saham-saham ini kayaknya lumayan berisiko ya. Kayak kayak contohnya kita lihat di Amerika sekarang itu namanya ada Shiller price Hmm. earnings ratio. Itu adalah kayak valuasi saham di adjust sama secara cyclicalnya, CAPE namanya. Nah, itu tuh tertinggi sejak zaman-zaman tahun 2000. Wah, di kondisi yang sebenarnya tensi geopolitik masih tinggi, harga minyak tinggi, kok bisa ya valuasinya premium? Jadi, Hmm. apakah orang lagi berpikir, apakah nih ekonominya connect atau disconnect gitu ya? Nah, cuma kan so far labanya masih bagus. Cuman once kita nanti lihat beberapa data nggak bagus, earnings turun karena harga minyak itu naik, nah ini pasti akan ada hukuman dari pasar gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. jadi kalau kita lihat bahkan kayak beberapa yang besar pun udah sedikit konservatif. Kayak tadi pagi misalnya si Gary Shilling ini salah satu ekonom legenda, dia bilang bahwa pasar US itu bisa koreksi sampai 20-30%. Nah, selalu sama, selalu siklusnya tuh kalau misalnya US market itu koreksi, pasti istilahnya namanya ada contagion. Contagion itu artinya semua aset-aset yang berisiko itu korelasinya mendekati satu dan saham Indonesia pasti bakal ikutan kena gitu. Jadi Hmm. US market kena, semua investor saham bakal ngejual posisinya di aset yang berisiko seperti saham dan saham Indo pasti bakal kena. Jadi yang kedua nih menurut kita tough karena premi risiko. Ketiga adalah sebenarnya corporate governance yang sebenarnya investor lagi coba cermatin karena selalu sama tuh Mas. Jadi kalau kita kan sebenarnya lagi coba lihat review MSCI yang terakhir ya. Hmm. Hmm. Walaupun sebenarnya base case skenario saat ini adalah kita tidak di downgrade ke frontier market, cuman investor masih punya perspektif bahwa wah Indonesia ini setelah kejadian kemarin terkait dengan free float, Hmm. terkait dengan ternyata saham-saham free float itu tidak mencerminkan data actualnya, investor itu jadi mendiskon. Hmm. Mendiskon itu artinya wah ini kayak tata kelola itu kan penting ya, apalagi kita ngomongin di global itu kan mekanismenya itu kan banyak yang melalui passive fund gitu. Jadi orang investor itu akan coba lihat nih sebenarnya tata kelola dari suatu negara. Nah, kalau itu misalnya tata kelolanya nggak diberesin, misalnya kita ngelihat kayak ada beberapa konser ternyata saham-saham ini kita ini masih menyembunyikan data-data asli free float-nya, market pasti bakal bakal ngediskon. Nah, jadi tiga kombinasi itu yang menurut kita penting ya. Selain keempat yang menurut kita juga lumayan concern adalah investor itu kan kalau misalnya mau masuk suatu investasi itu kan akan coba ngelihat stabilitas nilai tukar. Nah, stabilitas nilai tukar itu ya sesimpel bayanginnya kalau kita misalnya mau masuk Indo, kita pakai rupiah, misalnya rupiahnya melemah gitu ya. Hmm. Kita Hmm. invest di ETF-nya Indo. Untung misalnya asumsinya 8% gitu. Cuman rupiahnya bisa melemah 10%. Berarti kita udah net rugi 2%. Nah, rupiah itu jadi salah satu faktor penting investor mau masuk atau enggak suatu negara. Oke. Nah, posisi sekarang sebenarnya rupiah ini kan lagi under pressure ya, Mas Yan ya, karena concern utama investor itu adalah structural dari sisi kita punya defisit APBN. Karena kalau kita lihat kan dengan harga minyak tinggi, asumsi dolar kita 70, makin lebar defisitnya, wah ini ada possibility bahwa kayak tren utang itu masih tinggi, itu ada risiko akan kasih tekanan buat rupiah. Apalagi kalau kita ngomongin dari sisi pendapatan kita, pajak kita, itu setengahnya 40-45% itu dibayarkan untuk pokok dan juga bunga. Kalau seandainya uang ini dipakai buat pokok dan bunga, tumbuhannya kemana nih? Belanja modal yang kayak contohnya misalnya buat kayak akan bergizi gratis, misalnya infrastruktur. Karena Hmm. setengahnya aja udah dipakai buat pokok dan juga bunga gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya bikin investor beberapa kayaknya agak di fasenya sekarang lumayan lumayan worried sih, Mas Hmm. Yan. Hmm. Hmm. Berarti artinya itu sebetulnya tuh butuh waktu juga untuk menarik lagi investor ke Indonesia dan butuh strategi begitu. Kalau kita balik lagi ke
ke target dan juga proyeksi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang menyebutkan bahwa targetnya itu 28.000 di periode 2029 dan 2030. Namun untuk 2026 itu targetnya di 10.000. Tapi kalau kita ngomongin soal target dan juga proyeksi tidak bisa dihindari soal historinya juga ini Mas Niko. Kan sejak awal tahun ini IHSG terkoreksi lebih dari 19%, ini dari grafik juga 19,55% begitu penurunannya. Apakah ini sebetulnya histori ini bisa dijadikan cerminan terhadap proyeksi IHSG secara jangka pendek hingga akhir tahun 2026? Karena kan targetnya tadi seperti disebutkan 10.000. Iya, kalau di fase yang sekarang ini sih sebenarnya ini ya Mas, mungkin ada sedikit perubahan ketika dulu kita indeks 9.100 itu kan sebenarnya by structural itu didorong dari saham-saham konglomerasi. Game-nya waktu itu secara strukturalnya adalah konglomerasi itu akan menjadikan MSCI itu sebagai exit liquidity. Mhm. Jadi mereka akan coba kayak angkat harganya gitu ya sampai ke level tertentu. Kalau mereka udah masuk kayak ke MSCI, berarti artinya ada kayak flow dari investor luar dan mereka bisa keluar di situ. Nah, cuman gamenya udah sedikit berbeda nih. Jadi kalau kita lihat itu kan sebenarnya kebijakan terakhir itu adalah ini bisa dibilang lebih discourage itu buat saham-saham konglomerasi sekarang. Hmm. Karena dengan contohnya, misalnya kayak kita ngomongin kayak contohnya saham brand gitu ya, hitung-hitungan free float-nya atau saham yang dimiliki oleh masyarakat itu sebenarnya secara statement-nya 13%. Hmm. Cuma ternyata data actual misalnya shareholder concentration list-nya ternyata yang pegang itu bukan masyarakat nggak nyampe 13%. Ternyata data yang megang tuh cuma sekitar 2,5-3% aja. Hmm. Nah, berarti artinya adalah eh, discourage sebenarnya buat konglomerasi itu buat masuk ke MSCI. Oke. Nah, jadi ini yang kita lihat secara struktural ini kayaknya konglomerasi yang dulu bobotnya sampai 40% ke IHSG, Hmm. ini pasti bakal tertekan. Hmm. Jadi Hmm. kita nggak bisa ngelihat kayak cycle-cycle yang sebenarnya kayak indeks itu tuh bisa balik ke 9.100 gitu. Karena kalau kita lihat performa banking kita kan sekarang nggak terlalu bagus ya, Mas Yan Hmm. ya. Kalau kita Hmm. kan performa banking nggak terlalu bagus. Apalagi investor kan worried beberapa hal gitu, soal pertumbuhan, soal ternyata ada ekspektasi bahwa beberapa kredit itu ternyata ada intervensinya pemerintah gitu ya. Misalnya kayak contohnya didorong untuk Hmm. push, misalnya kayak contohnya ke makan bergizi, KDMP dan lain-lain. Hmm. Ada beberapa concern dari sisi investor gitu. Jadi secara struktural menurut kita agak tough sebenarnya. Oke. Nah, jadi Eh, di fase itu yang kita lihat kayaknya buat mencapai indeks target 10.000 pun lumayan berat sih, oke. Mas Yan ya. Lumayan Karena berat itu ya. maksudnya kalau di fase yang sekarang itu ya paling ekspektasinya consumer sekarang lagi nggak terlalu bagus gitu ya. Kita yang bobot kedua terbesar itu kan adalah consumer. Hmm. Consumer itu kalau kita ngelihat beberapa cost composition itu kayak contohnya packaging, harga plastik tuh lagi naik semuanya. Oke. Sekarang harga bahan baku kayak contohnya gandum, coklat, itu juga lagi pada naik. Itu akan kasih pressure sebenarnya. Kalau kita lihat Oke. emiten-emiten tumbuhnya juga labanya nggak sampai sampai double digit, Mayora, Indofood, jadi lumayan berat. Oke. Kalau kita bahas kayak misalnya kayak contohnya otomotif, sekarang data juga lagi nggak terlalu bagus gitu ya. Kalau kita lihat properti, kalau kita lihat penjualan marketing sales, beberapa emiten data nggak terlalu bagus juga. Jadi sektor-sektor consumer good ini pun kelihatan bahwa kalau perbankan ngasih kredit, itu mereka tahan. Karena mereka takut kalau misalnya kita salurin buat ke properti sama otomotif, takutnya jadi gagal bayar. Hmm. Karena Hmm. NPL-nya Hmm. lagi pada tinggi, Mas. Jadi Oke. saya lihat, oh kok kayaknya agak susah nih di fase yang sekarang. Baik. Growth Kalau kita sekarang ini munculnya adalah dari commodities. Mhm. Batu bara lagi naik semuanya ya. Kalau kita lihat nikel juga harganya lagi bagus gitu ya. Dan Hmm. bisa dibilang kan komoditas ini kan menjadi hedging untuk inflasi. Nah, growth-nya muncul dari situ. Cuman kan bobotnya nggak sebesar banking plus consumer gitu ya. Sama sektor-sektor tadi itu. Misalnya ada Oke. otomotif, ada properti gitu. Jadi agak susah sih Mas di fase sekarang kita lagi coba cermati nih kira-kira Hmm. pertumbuhannya, growth-nya muncul atau enggak sebenarnya. Oke, agak sulit ya untuk menembus level 10.000 begitu di akhir tahun ini dengan begitu banyaknya tekanan. Sebelum kita membahas soal banking yang tadi sempat dimention oleh Mas Niko, tadi juga Mas Niko sempat menyebutkan terkait dengan MSCI begitu yang masih menunda rebalancingnya hingga saat ini. Ada juga selain MSCI, sejumlah lembaga pemerintah menurunkan outlook Indonesia, ada juga S&P yang baru akan mengeluarkan rilis Juni nanti yang perlu diwaspadai. Apa yang perlu diperhatikan dari lembaga-lembaga ini ke depan terhadap situasi pasar saham Indonesia? Iya, jadi kalau kita lihat sih sebenarnya ini ya, kan kita tahu bahwa beberapa lembaga ini udah menurunkan outlook
dari yang sebelumnya neutral itu ke negatif, artinya apa sebenarnya bahwa ada possibility secara rating obligasi itu bisa diturunkan dalam 12 bulan ke depan. Jadi arti arti turun itu adalah ada possibility bahwa rating obligasi kita bisa diturunkan. Nah, sebenarnya kan kekhawatiran investor ini sebenarnya selalu sama ya. Kenapa dulu kita sempat di-upgrade, kenapa sekarang Hmm. kayak kita di-downgrade. Nah, kalau kita lihat lembaga rating, itu kan sebenarnya mereka fokusnya ke obligasi resiko gagal bayar gitu ya, resiko gagal bayar. Nah, resiko gagal bayar kayak mungkin kita ngelihatnya suatu negara dan suatu emiten punya point of view yang sama. Jadi kalau kita ngelihat pertama adalah uangnya ada atau enggak. Nah, kalau kita ngomongin uangnya Indonesia, pasti uangnya orang pasti mikirnya ada gitu. Cuman ingat bahwa struktural dari sisi pajak kita itu cuman dari ekonomi itu cuma 9%. Wah, ini kita belum kayak maksimalkan sebenarnya dari sisi struktur revenue gitu ya. Makanya kalau kita lihat kan pemerintah dalam beberapa bulan terakhir itu agresif kejar dari sisi structural revenue-nya. Kayak contohnya misalnya harga patokan mineral itu diterapkan, harga batu bara acuan diterapkan biar mereka bisa dapat royalti. Hmm. Kalau kita Hmm. lihat yang melanggar-melanggar itu dikejar biar dapat biaya sanksi. Kalau kita Oke. lihat dari kayak cukai itu dikejar. Jadi ada kemarin jalan tol ada sempat dibahas insentif PPN. Intinya struktural revenue-nya ini harus diberesin. Nah, kalau angka struktural revenue itu GDP-nya itu bisa pelan-pelan naik, itu ada possibility kita bisa nggak diturunkan sebenarnya. Oke, Hmm. itu Hmm. case-nya panjang nih Mas, itu butuh waktu sebenarnya. Nah, terus yang kedua adalah itu, kita ibaratnya kayak investor worried bahwa dari posisi pajak yang sekarang, itu 20% itu dipakai buat bunga, dan 45% dipakai buat bayar bunga dan juga pokok. Nah, ini kalau misalnya nggak diberesin gitu ya, kita nggak pelan-pelan, nggak ketergantungan untuk bayar bunga, nah ini pasti investor akan appreciate, karena uang ini bisa jadi pertumbuhan. Kalau dulu kita kan sempat di-upgrade karena si lembaga rating ini ngelihat bahwa Indonesia itu shifting dari sisi budgetnya. Hmm. Hmm. Dulu kita tipikalnya yang modelnya konsumtif gitu ya. Konsumtif artinya adalah nggak ada efek multiplier-nya tuh, Mas Yan. Karena kalau misalnya kita kayak contohnya, mereka melihat bahwa kayak kita contohnya dulu belanja infrastruktur sampai 400 triliun, 405 triliun, 450 triliun tiap tahun. Itu ada efeknya ke Hmm. ekonomi. Hmm. Multiplier-nya muncul. Logistik cost-nya bisa turun. Nah, mereka Oke. appreciate. Cuma Oke. kalau kebijakannya dianggap konsumtif gitu ya, seperti yang kayak beberapa hal Baik. misalnya dengan makan bergizi dan lain-lain, investor dari lembaga rating ini ngeliatnya, wah ini kok multiplier efeknya agak sedikit terbatas. Baik. Nah jadi itu Oke. sih. Nah, kedua adalah ini Mas, kalau kita ngeliat struktur ini kan sebenarnya yang jadi concern ini kan adalah defisit APBN. Pertanyaannya bisa tembus 3 apa enggak? Hmm. Tembus Hmm. 3 atau enggak ini sangat tergantung pemerintah. Mereka bisa kayak merealokasi misalnya kayak belanja-belanja itu ke beberapa pos yang sebenarnya lebih strategis, misalnya kayak kemarin kan EBG dari 6 hari pangkas 5 jadi 4 misalnya sekarang. Hmm. Nah, cuman struktural subsidi kita itu yang jadi perhatian. Karena Oke. setiap $1 kenaikan harga minyak itu dampak buat ke defisit kita itu bisa makin lebar 7 triliun. Oke, baik. Pertanyaannya adalah ini minyak mau kemana? Di posisi Hmm. sekarang Hmm. kan masih masih tinggi ya. Nah, Oke. jadi kalau kita lihat itu minyak asumsi di APBN kita 70, sekarang actual minyaknya itu 110. Nah, jadi di komposisi belanja subsidinya nih masih masih tertekan sebenarnya. Hmm. Hmm. Nah, jadi dengan kombinasi-kombinasi itu dari sisi lembaga rating masih melihat bahwa oh, ruang Indonesia defisit lebih dari 3% itu masih ada sebenarnya. Oke. Nah, kalau seandainya kita pun nggak 3% ya, berarti kan artinya adalah kita akan kayak mengurangi belanja-belanja itu tadi untuk ke subsidi misalnya. Berarti artinya growth-nya akan lebih terbatas kan. Nah, growth pasti orang akan lari ke equity karena kalau kita ngomongin dari sisi saham, pasti mereka invest itu akan cari ini bisa tumbuh apa enggak. Nah, kalau uang yang masuk itu udah yang dari belanja pemerintah itu kan kalau kita ngomongin ekonomi ini 55% kita belanja government spending itu kan sekitar 3.000 triliun, berarti sekitar seperenam ya, seperenam atau ya berarti sekitar 16% dari ekonominya. Nah, kalau misalnya belanja modal belanja pemerintahnya nggak sebesar itu, berarti artinya kan growth kita yang Hmm. dikompensasi. Hmm. Makanya Hmm. kemarin IMF, World Bank itu udah revisi turun. Nah, kalau pertumbuhan ekonominya ternyata enggak setinggi yang dibayangkan misalnya 6%, nah itu pasar bisa terkoreksi lagi tuh Mas, karena mereka udah membayangkan bahwa ekspektasi kita ekonominya bisa tumbuh sekitar Oke. 6%. Oke. Jadi itu sih. Mas Niko, tadi sempat membahas soal sektor saham perbankan begitu. Kita tunjukkan di gambar ini kinerja saham Bank BUMN yang selalu menjadi andalan pemerintah. Ini hampir semuanya turun selama year to date begitu dan penurunannya sangat dalam.
termasuk BRI, Mandiri, BNI, dan juga Bank Syariah Indonesia, terkecuali BTN begitu yang tumbuh 15,32%. Padahal kalau kita melihat laporan keuangan kan sebagian besar sudah keluar. Hampir seluruh dari bank BUMN ini menunjukkan adanya peningkatan laba bersih yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. Analisis Anda mengapa demikian? Apakah tadi faktor dari kebijakan pemerintah yang juga turut mempengaruhi investor untuk membeli, paling tidak retail membeli dan juga asing membeli saham-saham ini? Iya, jadi kalau kita ngeliat sih sebenarnya kalau laporan keuangan perbankan yang khususnya buat yang SOI, BUMN tuh orang lihatnya kan growth-nya lumayan ya, Mas Hmm, Yan ya. Cuman ini kita lihat kan sebenarnya kalau kita coba breakdown datanya itu kan kita lihat pertumbuhan kreditnya lumayan tinggi. Jadi bank-bank itu target biasanya cuma 8 sampai 10%. Beberapa bank kayak BNI, BRI yang udah rilis itu BTN itu growth-nya bisa sampai sekitar 20-30%. Jadi kalau kita coba breakdown itu di dalamnya ada korporasi. Kalau di dalam hmm, korporasi itu salah satunya adalah KDMP yang lumayan dominan. Itu adalah Koperasi Desa Merah Putih. Jadi udah ada kredit yang sebenarnya muncul ke situ. Nah, cuman itu dari sisi growth-nya. Nah, cuman kita kalau coba lihat dari sisi profitability itu, Mas Yan, itu ada namanya net interest margin. Jadi net interest margin itu adalah spread antara aset yield, jadi ibaratnya bunga yang kita salurkan buat ke semua aset kita, buat kredit, kita dapat uang dari obligasi, hmm, dipotong sama biaya yang kita bayar buat ke yang nabung, misalnya hmm, hmm. deposito, obligasi, nah, itu kan ada spreadnya. Cuman kalau kita ngeliat dari spread itu tertekan. Spread tertekan itu fungsinya dua, karena pertama adalah kan suku bunga udah turun berapa kali, kita udah terakhir 4,75%, Mhm, jadi pasti mhm. mekanisme lending rate itu pasti bakal turun. Kedua adalah kalau kita ngomongin dari sisi KDMP ini, secara volume bagus ya, maksudnya nolong gitu. Cuman kalau kita lihat secara spread profitability, sebenarnya relatif terbatas. Karena ini tipikal loan atau lending yang sebenarnya secara bunga bank itu dapatnya 6%, biaya fundingnya itu Oke, dari pemerintah dapat 4%. Makanya baik. spread dari sisi net interest margin-nya agak Oke, agak sedikit tertekan. Nah, jadi oke. itu sih Mas Hmm, sebenarnya. Nah, cuma pertanyaan kedua, kira-kira kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 akan seperti apa sebenarnya? Kalau kita kita tunggu lihat ya dari nanti ya, bagaimana di kuartal kedua, ketiga, dan juga keempat apakah akan jauh lebih baik lagi begitu karena memang banyak sekali kalau kita melihat market cap juga BRI, Mandiri juga terhitung banyak begitu yang memegang saham-saham ini. Terima kasih Kepala Riset Panin Sekuritas Nico Lawrence atas penjelasannya bersama sama kami Mas, di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas. terima kasih.